Tujuan pemberian NPK 1616 ini untuk memberikan ketersediaan unsur makro berupa nitrogen, fosfat, kalium. Ketika akar nanti berkembang, akar ini sudah ada makanannya, jadi pertumbuhannya itu tidak stuck. Perawatan pohon alpokat untuk penyemprotan kita lakukan sebulan 2 kali, yaitu menggunakan insektisida, fungisida, dan ditambah pupuk daun. Kemudian untuk pemberian pupuk NPK Mutiara kita lakukan 3 bulan sekali. Selamat pagi teman-teman, ketemu lagi dengan channel Agrowisata Desa Mengkal. Pagi ini kita akan melakukan pemupukan pohon alpokat yang sudah kita pupuk bulan Oktober ya. Kita lakukan pemupukan NPK 1616 ini setiap 3 bulan sekali. Kita pupuk untuk bulan November ini, kita lakukan pemberian nutrisi atau ketersediaan nutrisi ketika memasuki musim penghujan. Kita sudah sediakan menggunakan NPK 1616 ya. Dan nanti untuk pemupukan sendiri akan kita tabur di sekitar area batang, dan kemudian akan kita timbun menggunakan tanah di sekitar ini yang belum kita cangkul ya. Dan nanti mungkin kalau ada waktu akan kita pikirkan bagaimana cara membuat pohon alpokat ini subur dan bisa berbuah sesuai standar yang kita inginkan, yaitu 2 atau 3 tahun. Yang perlu diperhatikan ketika teman-teman menanam air itu adalah satu, bibit yang bagus. Perawatan pohon alpokat untuk penyemprotan kita lakukan sebulan 2 kali, yaitu menggunakan insektisida, fungisida, dan ditambah pupuk daun. Kemudian untuk pemberian pupuk NPK Mutiara kita lakukan 3 bulan sekali. Dan pemberian pupuk kandang seperti ini kita lakukan setahun 2 kali ya. Kita taruh di karung dan kita diamkan di pinggir seperti itu, biar nanti pupuk ini terfermentasi sendiri. Dan sebisa mungkin ketika teman-teman menanam pohon alpokat itu lakukan penggemburan tanah, dilakukan setiap minimal itu 1 tahun 2 kali, yaitu ketika musim penghujan dan ketika musim kemarau. Ini teman-teman bisa dilihat ya, tanaman kita memasuki musim kemarin melewati musim kemarau, tanaman kita itu subur-subur, dan kita berikan pupuk NPK 3 bulan ini biar nanti pohon alpokat ini tidak stuck pertumbuhannya ya. Oke, langsung saja ya, kita beri pupuk NPK 1616. Ya, ini teman-teman ya, kita beri pupuk NPK 1616. Dan untuk pemberian pupuk NPK 1616 ini kita melihat kondisi tanaman. Kalau tanamannya kecil ya kita bisa ukur 1 genggam ataupun 2 genggam. Kalau yang sudah besar bisa gunakan 3 genggam ya, seperti ini ya. Kita tabur di sekeliling seperti ini ya. Nanti jangan lupa teman-teman ketika mengasih pupuk NPK ini, setelahnya ditabur menggunakan tanah yang ada di sekitar. Kita pindah ke sini ya. Seperti ini teman-teman. Nah, ini ring ketika musim kemarau ini kan untuk tempat penyiraman air kan. Nanti ketika musim penghujan ini akan kita turunkan ke bawah atau lorot biar nanti air itu tidak menggenang di tempat ring penyiraman ketika musim penghujan. Berguna pembongkaran ini ketika ada hujan sehari semalam tidak menggenang di tempat ini dan tidak mengakibatkan akar pohon alpokat ini busuk. Karena kalau kita tidak bongkar, jelas nanti air hujan ketika hujan sehari semalam akan menggenang dan bisa mengakibatkan busuk akar.
lihat ya, pohonnya bagus. Nah, ini kita beri ya 2 genggam atau 3 lah. Sekali lagi, nanti untuk pemberian pupuk ini kita lakukan 3 bulan sekali. Jangan lupa nanti setelah pemberian ini ditutup menggunakan tanah ya. Tujuan pemberian NPK 1616 ini untuk memberikan ketersediaan unsur makro berupa nitrogen, fosfat, kalium. Ketika akar nanti berkembang, akar ini sudah ada makanannya, jadi pertumbuhannya itu tidak stuck. Kita turun ke bawah ya. Yang ini pohonnya masih kecil-kecil teman, karena mungkin terlambat untuk atau enggak, kemarin itu penanamannya itu ukuran kecil. Kalau yang di atas itu sudah besar-besar. Sekali lagi, nanti setelah pemberian pupuk ini jangan lupa ditutup menggunakan tanah ya. Dan ketika nanti di sela-sela gulutan ini ada rumput atau gulma, sebisa mungkin dibersihkan dulu biar pupuk ini terserap oleh pohon alpokat semuanya ya. Ini yang masih kecil, ini sulaman teman. Nah, ini kita kasih sedikit aja karena masih kecil. Karena kalau kita memberi pupuk ketika pohon alpokat ini masih kecil, pupuknya banyak, tidak akan termakan secara sempurna. Ini belum disetek ya teman-teman. Kita pindah ke sana. Ini kemarin sudah kita bersihkan gulmanya ya. Ini kasih 2 aja, masih kecil. Nah, ini gulmanya ya, ini bisa dibersihkan dulu ya. Nah, ada ini dibersihkan biar nanti tidak terhalang oleh daun-daun atau ranting-ranting pohon alpokat. Nah, langsung nanti kita tutup, kita tidak contohkan semuanya, ini sebagiannya. Di sini kita tutup menggunakan tanah. Kita kameranya taruh di pot ya teman-teman. Nah, kita taruh dulu. Nah, ini sekarang penutupan pupuk ini ya teman. Ditutup seperti ini menggunakan tanah ya sekitar. Tujuan penutupan ini nanti biar tidak ada penguapan. Karena kalau tidak ditutup, jadi pupuknya itu terbuang sia-sia. Nah, ini nanti kita bongkar seperti ini ya, dibikin rata ya, biar nanti air itu tidak mengenang. Kita pindah yang sebelah sini ya teman-teman. Ini ya. Apapun ini bisa seperti ini teman-teman. Yang penting itu pupuknya terendam. Sekaligus ini pembongkaran ring ya.
semua teman-teman. Kita pindah yang sebelah sana. Nanti kita benerin ya, nanti teman-teman bisa menyesuaikan untuk pembongkaran ataupun pelebaran ini. Tadi malam itu hujan, jadi langsung kita cepet-cepet beri pupuk. Karena apa? Ini tanahnya karena kena hujan jadi agak gembur, agak basah. Ya, oke teman-teman, ini kita hanya berbagi bagaimana cara perawatan pohon alpukat biar tumbuh maksimal ya. Sekali lagi, pemberian pupuk kita lakukan setahun 2 kali, yaitu memasuki musim penghujan dan memasuki musim kemarau. Untuk pemberian pupuk NPK 16 kita lakukan 3 bulan sekali. Untuk penyemprotan kita lakukan sebulan 2 kali menggunakan insektisida, fungisida, dan ditambah dengan pupuk daun. Dan yang terakhir, jangan lupa biar tanaman ini subur, kita lakukan penggemburan tanah, dilakukan minimal 1 tahun 2 kali, yaitu memasuki musim kemarau dan memasuki musim penghujan. Oke, semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Salam pertanian, salam sukses untuk kita semua.